Masih suasana Imlek dengan warna merah mendominasi ya. Sudah senada sama jubah Bante nih. Oke, ya, merah-merah. Entah artinya apa, Imlek identik dengan merah. Ya kan? Identik dengan apa, warna kemakmuran katanya. Harapan semua orang sepertinya ya. Ya, ada istilah dalam, mungkin Anda sudah paham juga nih. Gongsi Pacai, semoga kaya dan sukses ya. Wan Serui, semoga semua keinginan Anda tercapai. Sente Cinkang, semoga sehat selalu. Nian Nian Yau Yu, semoga Yu. Pronounce-nya beda. Semoga setiap tahun berlimpah gitu ya. Sui Sui Ping An, ya, Sui Sui Ping An, semoga aman dan damai setiap tahun. Xin Xiang Si Ching, ya, semoga semua yang diinginkan terwujud. Hi Jia Xing Fu, Hi Xiang Xing Fu, semoga bahagia untuk seluruh keluarga ya. Daji Dali, Daji Tali ya. Semoga keberuntungan besar dan kemakmuran. Nah, terus juga Bubu Gauseng, Pupu ya, Kauseng ya, Pupu Kauseng. Malam ini lidah-lidah orang Cikarang. Jadi Mandarinnya. Nah, jadi semoga terus meningkat dalam segala hal. Ini adalah kalimat-kalimat dalam perayaan Imlek ini ya, umum sekali. Dan Anda mengharapkan itu semua ya. Ya, pasti mau nggak harapannya. Ya, sekali lagi ini adalah harapan-harapan baik. Ini adalah keinginan-keinginan baik yang mana kita harus menyikapinya juga dengan baik ya. Bagaimana kita nih bisa mengkondisikan kondisi itu bisa terjadi sama kita. Keinginan baik ini, harapan-harapan baik ini nggak bisa terwujud hanya dengan melalui doa saja atau aspirasi saja. Buddha mengatakan itu di dalam Ita Sutta Anguttara Nikaya kelima. Ya, keinginan baik, aspirasi baik itu nggak bisa hanya dengan berdoa saja. Anda depan pintu sama Tian Tikong, semoga Gongsi Pacai, semoga Popi Pengan Papua apa ya, Popi wa di sini kalau misalkan Popi wa misalnya. Misalnya cuma begitu saja nggak cukup. Bukan hanya dengan doa atau aspirasi saja itu semua bisa tercapai. Ya. Kalau misalnya semua yang tadi disebutkan dan juga masih banyak lagi keinginan lain yang ingin dicapai itu bisa dengan mudah didapat dengan doa, maka yakin nggak akan ada orang yang kekurangan. Ya enggak? Itu. Tapi banyak yang masih melakukan ini. Juga banyak. Ya, ada yang lebih, ada yang biasa-biasa saja, ada yang bahkan kurang. Sekali lagi, Buddha memberikan petunjuk itu. Dan semua harus ada caranya. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai itu semua? Buddha mengajarkan harus mempraktekkan jalan atau cara yang sesuai, yang mengarah pada apa yang diinginkan. Ya, Gongsi Pacai, misalnya semoga tambah makmur dan sukses.
Anda harus cari cara bagaimana supaya Anda makmur dan sukses. Bagaimana misalnya, semoga saya sehat selalu. Anda harus cari cara gimana Anda mengkondisikan jadi sehat. Ya enggak? Terus Anda mau lancar semuanya. Anda harus cari cara bagaimana Anda harus mengkondisikan bagaimana semuanya bisa lancar. Satu kondisi itu. Ya kan, balik lagi, semua nggak bisa cuma dengan doa saja. Istilahnya kalau seperti itu, NATO, no action, talk only. Ya kan, NATO, no action, talk only. Cuma ngomong doang, usahanya nggak ada. Nah, bagaimana bisa? Nah, Buddha mengatakan itu. Jadi, sekali lagi, kita harus mempraktekkan jalan yang sesuai, yang mengarah pada apa yang diinginkan. Ya, semua pasti mau. Ya, kurang lebih nih ya, yang tadi dalam bahasa Mandarin itu, kurang lebih itu secara umum, itu mencakup umur panjang, rupawan, ya kan, kebahagiaan, terus juga terkenal, ya, mati masuk surga, bisa dibilang, ya kan, terlahir di keluarga terhormat, terus mendapatkan kebahagiaan. Dalam palinya, ayu, wano, sukang, yaso, balang, saga. Semua itu udah mencakup itu semua. Ya, tapi Buddha mengatakan kita harus mengarahkan ke sana, mengarahkan usaha atau mengkondisikan hal-hal yang memang mengarah ke sana. Anda mau sehat, tidurnya jam 2 pagi. Misalnya ya, makannya asal-asalan. Misalnya kayak gitu kan. Hasilnya makan sepuasnya, terus juga ya jaga tidur nggak dijaga, istirahat nggak dijaga, badan nggak dijaga, gimana mau sehat? Ya enggak? Anda mau berhasil misalnya, tapi nggak mau bergaul sama orang yang berhasil, taunya di rumah aja misalnya, ya nggak jalin komunikasi dengan orang-orang yang memang sepaham dengan Anda untuk meningkatkan performa Anda, nambah skill atau bagaimana bisa berhasil. Mau sukses misalnya, Anda juga di rumah saja. Bagaimana peluang sukses itu ada kalau Anda nggak mencari peluang keluar? Ya, ini logika yang harus kita mengerti. Ya, selain doa, selain aspirasi, harus ada action lagi yang harus dilakukan. Betul enggak? Anda misalnya mau bisa berenang, enggak belajar berenang ya, mati tenggelam. Kalau begitu masuk air gitu kan, masuk sungai istilahnya. Logika-logika itu harus yang jadi pencetus kita ya. Oh ya, saya ngerti apa yang saya inginkan, juga saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menerjemahkan apa yang saya inginkan ini. Makanya Buddha katakan di sini, mempraktekkan hal-hal atau jalan yang sesuai mengarah apa yang diinginkan. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Ya, nah. Salah satu caranya, salah satu kondisinya adalah para bijaksana memuji, penuh perhatian dalam melakukan perbuatan baik. Ini hanya salah satu cara. Selain Anda mengasah skill Anda untuk mengarah sana, ada hal lain yang harus Anda juga pupuk. Apa? Kebajikan Anda. Kebajikan Anda
kekuatan karma baik Anda perkuat supaya Anda bisa bertemu kondisi-kondisi baik yang bisa memuluskan, yang bisa menciptakan peluang untuk kondisi harapan Anda tercapai. Ya enggak? Jadi karma baik ini sebagai trigger. Karma baik ini sebagai kondisi yang penarik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Buddha katakan seperti itu. Penuh perhatian dalam melakukan perbuatan baik. Nah, menjadi penuh perhatian, orang bijaksana akan aman jika melakukan kedua jenis kebaikan, yaitu kebaikan dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang. Dengan melakukan kebajikan, seorang yang mantap dalam kebaikan disebut orang bijaksana. Ketika kita jadi orang bijaksana, ya, ketika kita jadi orang baik, karena sering berbuat baik, satu poin kita menang. Orang akan mudah percaya sama kita. Asal kita bisa dipercaya. Oh, gak masalah, dia orangnya baik kok. Oh, gak masalah, dia orangnya, saya tahu integritasnya kok. Dia jaga sila kok. Saya tahu, dia rajin uposatha kok. Misalnya, oh dia sering meditasi, oh, dan dia jujur. Ya, jadi orang akan, gak masalah. Salah pun mungkin akan bisa dibela, gak apa-apa. Saya dukung terus kalau Anda memang mau maju, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Kebaikan. Kalau misalnya Anda nggak berbuat baik, Anda istilahnya nggak menunjukkan integritas Anda dalam kebaikan itu sendiri, bagaimana orang bisa percaya? Ya kan? Bagaimana Anda bisa dipercaya? Ya kan? Bagaimana istilahnya pertanggungjawaban moral terhadap kondisi-kondisi itu? Nah, ini logika yang Buddha. Jadi sekali lagi, Buddha mengajarkan kita untuk berpikir objektif, berpikir logika, masuk akal. Ada caranya. Buddha mengatur ini. Sekali lagi, Buddha bukan cuma mengatur meditasi mencapai nibbana saja. Ya. Dari berbagai sisi Buddha atur secara dhamma. Rumah tangga nih, contohnya di sutta ini. Namanya Ita Sutta Anguttara Nikaya. Ya, Anguttara Nikaya kelompok 5 sutta nomor 43. Oke. Lebih lanjut lagi, hal-hal yang tadi Bante sebutkan di awal, ya di sutta ini hanya beberapa saja, ayu, wano, ya sukang, saga, caga, saga, atau yasa yang terkenal gitu kan. Ada lagi nih di dalam Anguttara kelompok 10 nomor 73 sutanya Ita Dhamma Sutta. Di sini dijelaskan 10 hal yang menyenangkan, yang membahagiakan dan diharapkan oleh banyak makhluk dan jarang diperoleh di dunia. Ingat nih, jarang diperoleh di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, kekayaan, kecantikan, rupawan, kesehatan, perilaku yang bermoral, kehidupan suci, pertemanan, pembelajaran, kebijaksanaan, kualitas-kualitas yang baik, dan kehidupan surga. Ini yang jarang diperoleh dalam kehidupan ini. Ya, rasanya hampir semua Anda bisa dapat nih ya. Tuh, beruntung nggak Anda kalau memang suasana Imlek, apalagi semuanya baru, semuanya mungkin cantik-cantik, semuanya ganteng-ganteng istilahnya. Anda dapat. Tapi kondisi ini, kondisi yang diperlukan yang tadi ini bisa dicapai, atau ada hal-hal yang harus diarahkan untuk mendapatkan ini. Jadi ada 10 hal atau nutrisi ya
yang diperlukan untuk hidup menyenangkan, membahagiakan, dan diharapkan oleh banyak makhluk. Artinya untuk mendapatkan yang 10 tadi, kita perlu kondisi-kondisi ini. Ya, apa? Yang pertama, untuk memperoleh kekayaan, dikatakan nih, untuk memperoleh kekayaan, Buddha mengajarkan Anda harus rajin dan berinisiatif. Rajin aja nggak cukup. Inisiatif akhirnya itu menjadi kreatif dan inovatif. Kalau sekarang nggak ngikutin perkembangan zaman Anda, dagang cara buka toko aja, susah marketnya. Anda harus berinisiatif mengikuti perkembangan zaman dan berinisiatif seandainya kreatif dan inovatif. Ya kan? Zaman berubah. Tapi kekayaan bisa tetap didapat dengan mengikuti perkembangan zaman. Rajin dan berinisiatif. Yang pertama untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan. Lalu bagaimana nih? Ya, bagaimana caranya kita untuk memperoleh? Ya, semua orang pasti mau lah. Mau cantik, mau ganteng. Ya, rupawan. Nah, Buddha mengajarkan untuk bisa memperoleh kecantikan, ketampanan, menghias dan mempercantik diri. Caranya. Ya gimana kalau Anda nggak menghias, mau tampil cantik, gimana nih? Ya seperti Anda semua ke sini, pakainya rapi, ya kan? Semuanya ada dandan, kelihatan ya. Cantik, kelihatan ganteng. Cara ke sana, menghias dan mempercantik diri diperlukan untuk memperoleh kecantikan dan kegantengan. Ya, bagaimana cara untuk memperoleh kesehatan? Melakukan hal-hal yang berguna, yang mengarah untuk menjadi sehat. Ya enggak? Bagaimana caranya menjaga kolesterol? Bagaimana caranya menjaga darah tinggi, menjaga diabetes? Nah, ya kan? Udah tahu nih. Nah, Anda cari cara bagaimana Anda terus lakukan itu supaya nggak over. Boleh dimakan, tapi jangan kebanyakan. Jangan dilarang juga. Ya kan, jangan dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh, tambah stres itu, tambah kolesterolnya naik, tambah darah tingginya naik kalau banyak larangan gitu. Oke. Asal ya icip-icip aja lah, oke, gitu kan, daripada penasaran gitu kan. Rasa penasaran bikin mungkin darah tinggi naik bisa. Karena keinginannya nggak tercapai, bisa saja kan. Nah, tapi ada batasan-batasan yang kita coba untuk pahami. Nah, untuk memperoleh kesehatan, lakukan hal-hal yang memang berguna untuk kesehatan itu sendiri. Nah, bagaimana istilahnya untuk mendapatkan perilaku bermoral? Ya, kita harus berteman dengan teman-teman yang baik. Ya, Anda tahu nih, misalnya lingkungan ini orangnya suka jaga sila, ya Anda masuk. Berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang bermoral, Anda akan terpengaruh untuk menjaga sila. Anda akan terpengaruh untuk melaksanakan sila. Ya kan? Kalau misalnya Anda berteman dengan penjudi, pasti lambat laun Anda akan jadi penjudi juga. Awalnya masuk lihat-lihat. Habis masuk lihat-lihat, sediain makanan buat mereka. Udah gitu ngocokin kartu sama mereka. Bisa saja. Atau mungkin beresin duitnya mereka. Lama-lama ada yang kosong, main juga. Pada akhirnya kan, kosong nih gini-gini. Ya sudah, daripada main nggak jadi. Akhirnya terpengaruh. Pertemanan yang baik itu mendukung untuk memperoleh perilaku yang bermoral. Ya enggak? Berikutnya, bagaimana untuk memperoleh kehidupan suci? Kita harus mengendalikan diri dan indera kita. Penuh pengendalian. Dengan begitu, kehidupan kita tidak tercela. Tanpa celah.
Nah, itu cara kita untuk misalnya hidup biasanya secara brahmacharya tanpa celak. Ya, penuh pengendalian diri. Lalu berikutnya, bagaimana kita memperoleh pertemanan? Buddha mengajarkan bagaimana caranya memperoleh pertemanan. Kita harus punya ketulusan. Ya, kita punya ketulusan dalam membantu, kita punya ketulusan dalam menasehati, kita punya ketulusan dalam berteman. Itu akan diperlukan untuk memperoleh pertemanan. Ya kan, tulus dalam membantu, tulus dalam melayani, tulus dalam bersikap, nggak basa-basi. Sayanya kan nggak di depan beda, di belakang beda, enggak. Memang tulus. Kita saling menghargai karena ketulusan itu pada akhirnya, ya enggak. Dengan ketulusan, ya itu syarat untuk memperoleh pertemanan. Berikutnya, bagaimana supaya kita dapat pembelajaran? Ya harus banyak menghafal. Jadi kita banyak tahu. Kita harus ingat apa yang sudah dipelajari. Nah, dengan menghafal. Dengan menghafal akan memperoleh pembelajaran. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk memperoleh kebijaksanaan? Buddha mengajarkan nih, bagaimana caranya kita supaya bijaksana, artinya banyak tahu. Ya, punya kemauan untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Itu cara bertambah bijaksana. Kalau Anda diem aja, ditanya ada yang tanya enggak? Diem aja. Gimana mau tahu? Gimana bertambah kebijaksanaan pengetahuannya gitu kan? Dipancing dulu, ya oke, nggak ada yang tanya, bata yang tanya ya gitu. Baru ya. Nah, jadi untuk menjadi bijaksana, ada kemauan untuk mendengarkan apa yang dijelaskan dan juga mengajukan pertanyaan. Sehingga menangkap semua. Ya, memang ya tantangan berat nih. Lagi ngantuk-ngantuk suruh dengerin ceramah gitu. Ya masuk gimana? Ya memang challenging. Kemauan untuk mendengarkan ya dan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi kemauan untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan itu cara untuk memperoleh kebijaksanaan. Ya, bagaimana cara untuk memperoleh kualitas-kualitas yang baik? Ya, cara untuk upgrade diri kita. Itu caranya adalah kita harus mempraktekkan kualitas-kualitas baik itu sendiri oleh diri sendiri. Kita harus praktekkan. Ya, kita mau baik ya, kita harus mempraktekkan cara-cara menjadi orang baik. Mau bijaksana ya kita harus sekali lagi banyak tahu, banyak tanya. Kita mau punya ketulusan ya kita lakukan dengan ketulusan. Sehingga kualitas-kualitas itu menjadi upgrade. Hasilnya jadi meningkat. Nah, bagaimana caranya supaya ya mati masuk surga? Nah, secara umumnya kan. Nah, bagaimana praktek yang benar? Praktek kebaikan dengan benar. Jaga sila Anda. Ya kan? Jaga sila, praktek berdana dengan penuh ketulusan, praktek meditasi. Ya. Nah, itu cara-cara ya, kalaupun Anda misalnya nggak mencapai nibbana, ya minimal bisa masuk surga lah dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan gitu. Ya, itu adalah praktek yang diperlukan, hal-hal yang diperlukan bagi kita untuk mengarah kepada sesuatu yang kita inginkan ya. Buddha menjelaskan loh. Ada yang baru tahu? Banyak yang baru tahu ya. Makanya Buddha mengajarkan gak cuma meditasi toh gitu, jaga sila, tidak, banyak aspek. Karena murid Buddha juga rumah tangga ya banyak, upasaka, upasika, biku, bikuni, samanera, samaneri, itu semua umat muridnya Buddha.
Dan Buddha mengajarkan sesuai dengan kapasitas dia. Ya enggak? Kalau seperti ini Anda cocok nggak nih? Cocok kan ya? Kau pengen ini caranya. Pengen ini caranya. Pengen ini caranya loh. Sekali lagi, Buddha menjelaskan itu. Cuma ya balik lagi, nggak banyak yang mengeksplor ini. Anda nggak banyak tahu. Makanya Bahu Sutta, banyak pengetahuannya, itu diperlukan. Sehingga pasti ini Buddha menjelaskan ini berarti ini bagian dari Dhamma. Ketika Anda mempraktekkan ini berarti Anda praktek Dhamma. Pasti ini akan berhasil. Bante yakin. Ya kan? Asal disesuaikan, kapasitasnya disesuaikan dengan kemampuan Anda. Nah, satu hal lagi. Ini cara-cara yang memang harus dilakukan, usaha-usaha yang harus dilakukan. Selain berbuat baik ya, selain berbuat baik, kita melakukan hal-hal yang memang diarahkan ke sana. Ya, kita cari cara bagaimana bisa mengkondisikan ke arah sana. Di dalam sutta yang lain, ya, Pathakama Sutta, 4 keinginan yang diharapkan bagi kebahagiaan duniawi. Ya, sekali lagi, semoga saya memiliki kekayaan dengan benar. Semua orang mau jadi kaya. Ya kan? Semoga nama baik saya tersebar. Jadi terkenal. Kebanyakan seperti itu. Ya, semoga saya panjang umur dan terlindung dengan baik. Ya kan? Ayu, panjang umur. Ya, semoga saya terlahir dalam alam yang menyenangkan setelah kehidupan ini. Kalau saya belum mencapai nibbana, ya kan? Semoga terkondisi. Semua orang pasti mau. Sekali lagi, itu hal-hal yang umum, hal-hal yang wajar diinginkan. Tapi di sini dikatakan untuk mencapai kondisi-kondisi itu ada 4 faktor yang memang harus Anda penuhi juga. Nah, yang pertama, sada. Ini lebih teknis ya. Sada, sila, caga, dan panya. Ya, Anda perkuat kondisi-kondisi itu. Selain Anda mengarahkan ke kondisi-kondisi diperlukan untuk memperoleh apa yang Anda inginkan, di sisi lain Anda berbuat baik dengan catatan sada Anda juga Anda. Ketika Anda berbuat baik, keyakinan Anda, ketulusan Anda perhatikan. Lalu sila Anda ketika Anda berbuat baik juga diperhatikan. Kemoralan Anda. Juga kedermawanan Anda, pelepasan Anda. Ya, ini juga harus diperhatikan. Juga kebijaksanaan Anda, panya Anda. Ini juga harus Anda perhatikan. Apakah saya misalnya berdana atau berbuat baik ini ikut-ikutan atau tidak? Terpaksa atau tidak? Ya kan, tahu nggak manfaat perbuatan baik yang saya lakukan ini? Anda harus uji pengetahuan Anda supaya itu meningkatkan kebijaksanaan Anda. Ketika saya ini kebajikan ini bermanfaat buat saya. Kenapa Anda lakukan? Karena saya ngerti ini memang harus saya lakukan. Jadi based on understanding, berdasarkan pengertian itu, pengertian akan manfaatnya, Anda mau melakukan kebajikan itu. Mengerti, ya saya lakukan ini, kebaikan ini supaya apa? Saya jadi sabar misalnya. Supaya mental saya lebih kuat. Supaya ya saya lebih mau menerima keadaan dengan baik. Supaya saya lebih bisa menghargai orang lain. Ya kan? Nah, pengertian ini Anda bangun sehingga Anda mau melakukan kebaikan itu. Nah, itulah based on understanding. Bukan cuma karena ikut-ikutan, bukan juga karena terpaksa. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas kebaikan itu sendiri. Karma tetap terjadi. Ya. Nah, itu yang Bante sebutkan ini. Ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh semua orang. Semua bisa dicapai. Asal kita sekali lagi tahu caranya ya. Bukan cuma sekedar berdoa, jangan cuma sekedar
beraspirasi saja. Ya, mohon maaf, bukan cuma sembahyang depan pintu aja lah kalau istilahnya. Ya itu juga praktek Bante juga dulu. Ya, tapi action kita lakukan kebaikan itu sendiri. Selain hal-hal tersebut, ya selain aspirasi-aspirasi itu, doa-doa itu, action. Lakukan yang memang perlu dilakukan. Lalu tambah kekuatannya dengan berbuat baik. Lalu perbuatan baik itu sendiri sempurnakan atau tingkatkan kualitas kebaikannya itu sendiri. Makanya Bante sering kasih pesan, berbuat baiklah yang baik. Berbuat baiklah yang benar. Ya, jangan berbuat baik untuk mendapatkan manfaatnya. Jangan mengharap hasilnya dalam perbuatan baik itu. Jangan dilihat dari hasilnya. Tapi tujuan dari berbuat baik itu sendiri yang harus kita perkuat. Nah, jadi kualitas kebaikan itu sendiri yang harus kita bangun. Bukan manfaatnya. Pasti berbuat baik itu pasti ada hasilnya, pasti. Jangan takut. Ya, tapi kalau Anda emphasize-nya di sana, ya, Anda berbuat baik karena ingin mendapatkan sesuatu. Ya. Anda bahagia kalau mendapatkan sesuatu. Tapi bagaimana Anda berbuat baik ya untuk memperbaiki kualitas kebaikan itu sendiri. Sehingga kualitas kebaikan kita bertambah ya. Kira-kira seperti itu. Makanya menyambung dengan yang tadi harapan-harapan itu, semuanya sekali lagi supaya kita jadi lebih baik lagi kan. Harapan-harapan baik itu pasti supaya kita jadi lebih baik. Nah, dengan semangat menjadi lebih baik, kita harus menjaga kondisi-kondisi baik tetap terkondisi dengan baik. Ya, yaitu dengan berbuat baik. Kita menjaga kondisi-kondisi baik itu. Dengan berbuat baik, nah, berbuat baik di pagi hari, berbuat baik di siang hari, berbuat baik di malam hari. Nah, itulah keberuntungan. Siapapun yang bisa berbuat baik, itu adalah sesuatu yang penuh keberuntungan. Jadi dengan begitu, kalau kita bisa berbuat baik di sepanjang hari, maka kita sedang menjaga keberuntungan kita. Dengan begitu kita sedang mengkondisikan kondisi baik tetap ada sama kita. Nah, itulah hari yang beruntung. Ya, semoga ya dengan aspirasi baik Anda di momen Imlek ini, Anda menerjemahkannya dengan terus menjaga kondisi-kondisi baik untuk terkondisi dengan baik. Ya, sehingga kondisi-kondisi baik itu bisa terkondisi dengan baik di dalam kehidupan Anda. Semoga dengan keberuntungan ini, ya, Anda bisa mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang lain. Ya. Sadu, sadu, sadu. Satu hal lagi Bante tambahin selagi Bante ingat ini ya. Apa yang Anda inginkan tadi, hal-hal baik itu, ya, itu akan bisa menimbulkan kebahagiaan. Ya, tapi sekali lagi, kebahagiaan jenis ini perlu Anda waspadai ya. Karena apa? Karena kebahagiaan ini karena Anda mendapatkan sesuatu. Kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu itu bisa menambah kekotoran batin Anda. Kalau Anda dapat lagi, Anda mau lagi. Itu akan menambah keserakahan Anda. Ini yang perlu diwaspadai. Bukan artinya Bante nakut-nakutin Anda. Tapi lihat kilesa Anda. Lihat jalan pikiran Anda. Kalau kita tidak mendapatkan keinginan itu, kita jadi kecewa pada akhirnya. Itulah karena apa? Kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu. Sini sebenarnya kebahagiaan yang perlu diperhatikan dengan baik, diwaspadai. Tidak bisa, kalau bisa, ya dikendalikan. Buddha mengajarkan kebahagiaan satu lagi,
kebahagiaan karena pelepasan. Anda bahagia karena melepas. Itulah bahagia yang menguntungkan. Misalnya Anda mendapatkan sesuatu, tapi Anda ingat, oh iya, jangan terlena. Anda lepas keserakahan Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Anda lihat, poinnya adalah kebahagiaan karena pelepasan, bukan karena mendapatkan sesuatu. Contohnya, bahagia karena berbuat baik. Bukan bahagia karena mendapatkan kabar baik. Berbahagia karena saya sudah berbuat baik. Bahagia karena saya sudah mendukung sasana. Itu melepas ego. Bukan saya bahagia karena saya untung nih, saya sudah bisa mendapatkan keuntungan dengan kebajikan ini. Ya, juga bahagia karena apa? Bahagia karena melayani, bahagia karena membantu yang lain, bahagia karena mempermudah yang lain. Pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan ego. Nah itu, tanpa bersyarat akhirnya. Ya kan, oh saya sudah capek-capek juga saya puas karena saya sudah melayani yang lain, karena saya mempermudah yang lain. Bahagia karena apa? Karena mengendalikan kekotoran batin, mengendalikan ego Anda, melepas ego Anda, melepas kesombongan, melepas iri hati, melepas kebencian, melepas kekikiran, melepas keserakahan. Itu bahagia karena pelepasan. Kebahagiaan inilah yang diharapkan oleh Buddha untuk dipraktekkan, untuk terus ditingkatkan. Bahagia karena pelepasan. Semoga kita bisa terus memperkuat kebahagiaan jenis ini. Kebahagia karena melepas. Melepas apa? Kekotoran batin kita ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sadu, sadu, sadu.